Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Mari kita berdoa. Hati mari melakukan perintahmu. Kau yang berkata, kembali ke bumi untuk menyerukan manusia harus suci pikirannya, berkatanya dan berbanyak untuk bisa masuk kerajaan surga. Maka demikian juga kami serahkan setiap jemaat yang hadir hari kami serahkan menjadi warga surga yang diperuntukkan masuk kerajaan surga. Juga ajani online ke setiap rumah. Kami serahkan setiap rumah tangga agar termental di surga, agar mereka semua yang ikut acara ini bebas dosa sakit penderitaan. Kami doa mereka tidak kena virus corona. Kami tolak terkapas sakit, tidak pikul lumpuh, agar mereka sebagai warga surga dijaga pasukan mereka, tidak akan bayar, tidak celaka. Dan kami doa setiap orang sakit yang disembuhkan. Kami doa agar mereka yang pulang diberkati, disembuhkan, agar mereka bebas dari segala kutuk penyakit medan. Kami serahkan setiap masalah ini yang kami kasih siapa yang sakit sembuh. Beberapa cuma sudah telepon disembuhkan, bahkan yang berdarah disembuhkan, bahkan yang operasi jantung pun disembuhkan. Maka kami doa rapi setiap kata kalimat sefirman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi pertama, saya itu perintah Tuhan untuk menyerukan yang masuk surga harus suci pikirannya, perkataan belajar. Jadi pertama kali saya diundang ke surga, anaknya saya punya iman ke surga sejak kecil. Maka Anda kalau punya iman, Anda punya iman bahwa Anda ke surga, bisa ke surga. Kenyataan saya punya iman ke surga, maka terjadi sesuai imanmu. Segala sesuatu tergantung kepada iman Anda, maka itulah tergantung iman Anda. Maka kita buka Ibrani tadi yang Ibrani 11, yaitu orang punya iman ke surga, habis surga, termasuk Anda punya iman sembuh-sembuh, termasuk Anda jadi warga surga, terjadilah. Maka Henok ke surga, punya iman ke surga, maka betul surga. Maka opanya apa orang punya iman? Di dalam Ibrani 11, 5-6 menyatakan bagaimana Anda punya iman sembuh-sembuh. Ini ya firman-Nya. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kalau kita iman kita, Tuhan Yesus percaya, Dia yang punya surga. Anda janji Tuhan apa? 2-3 orang kumpul di rumah tangga kumpul, minta ke surga. Maka saya beri contoh di Henok tuh punya iman ke surga. Buktinya apa? Orang punya iman, opahnya gede, so. Opahnya ke surga. So. Saya pun punya iman, saya kerja ke surga. Iman saya, so. Saya punya iman cuma dari ibu saya ngajar di surga ada yang punya surga. Nah, tapi tidak tahu siapa. Tapi kita akan nyebut Allah yang punya surga. Kami ingin ke surga, so. Itu saja. Gak mau ke neraka, terus terang. Dan saya punya iman, itu saya pegang. Saya menyebabkan saya punya iman. Umur 50 tahun sudah di surga, so. Iman saya umur 50 tahun di surga. Maka pun saya, ternyata Tuhan berapa kali saya diundang ke surga karena iman saya. Maka ternyata iman ternyata Anda sakit pun, yaitu Anda akan sakit punya iman. Upahnya apa? Anda akan bisa sembuhkan. Anda punya iman, tidak operasi jantung, tidak operasi kanker, tidak akan mandul, punya anak dan sebagainya, tergantung pada iman Anda. Maka Tuhan mengatakan yang bisa hijau satu punya iman, bisa mindahkan gunung, bahkan bisa ada kuasa besar. Maka saya punya iman untuk diajar Tuhan kembalikan minyak anggur. Dan
sampaikan berapa mujizat yang terjadi, yaitu maka sampaikan saya punya iman. Jadi Tuhan mengatakan tubuh darahnya kuasa besar. Misalkan saya sampaikan di Mika 6:7, itu Tuhan mengatakan kamu baca ayat ini. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Tuhan perintahkan saya baca ayat ini. Kau baca ayat ini, kembalikan kuasa minyak dan anggur. Jadi saya diberi tugas kembali ke minyak anggur. Tapi karena Tuhan katakan, aku cari seorang martir seperti kamu. Jadi Tuhan mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Sekali lagi, orang yang martir bisa mengatakan tubuh darahnya, bisa mengatakan minyak urapan. Jadi Anda kalau nggak punya orang martir, nggak bisa. Tuhan yang ngomong bahwa mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Maka Anda perhatikan tadi nggak mendapat. Tuhan yang ajar, kamu baca ayat ini, kembalikan minyak anggur. Atau di apa? Untuk menghadap Tuhan, bukan untuk menghadapkan tunduk menuk kemudian nyembah. Maka dikatakan apa? 1000 berjang kudus, 1000 berjang kudus. Maka demikian juga 10.000 minyak urapan. Jadi kalau berjang kudus, ya saya terang saya biasanya saya selalu berjang kudus 3 kali. Tapi akhir-akhir ini saya tertarik dengan berita dunia. Misalkan TV, News, saya tertarik dengan perkembangan virus corona. Tapi saya punya iman, ada negara, ada bangsa yang bervirus. Maka saya sudah berdoa, hancurkan Tuhan yang membuat virus corona ini. Karena dia merusak dunia, kasihan rakyat miskin kecil. Saya selalu doa, Tuhan yang membuat virus corona harus dihancurkan. Kasihan bangsa yang miskin, seperti bangsa India, bangsa Afrika, atau bangsa Amerika Latin. Indonesia juga katakanlah banyak yang kena. Hari ini berkembangnya naik banyak. Hari ini saya baca berita, ya biasanya saya baca berita luar negeri. Jadi apa? Perlu Anda, kita hadir orang yang bangsa yang buat minyak, buat apa? Rusak dunia, yang rusak dunia, virus yang rusak dunia tuh. Kasihan orang miskin tambah sakit tuh. Maka sekali lagi, saya punya perintah Tuhan kembali minyak anggur, yaitu punya kuasa. Maka saya beri contoh saudara. Ya, ibu-ibu hari ini dapat telepon seorang jemaat yang mengatakan pembantunya pulang ke kampung kembali. Ternyata kena corona. Dia mengadakan pesta ulang tahun. Semua keluarganya kena. Kecuali yang satu orang yang sering minta berjamaah tidak kena. Bahkan betapa kuasa minyak anggur. Itu istilah Tuhan, kuasa minyak anggur, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka saya mari, maka selalu bernubat. Maka termasuk kehidupan cerita ada seorang pilot mau ke Dubai. Ternyata kena corona, diperiksa di airport. Ternyata dia pulang, semua keluarga yang kena corona. Istrinya tanya Gideon, ingin ikuti acara seperti ini. Tanya kapan? Maka akhirnya ikuti acara kita. Betul dia sembuh karena imannya. Dia imannya atau pernah ada orang mau keluar negeri naik pesawat. Maka masuk antar nama dari Surabaya. Maka malamnya sebelum berangkat dia itu berjangkau minyak urapan. Berenam pukulan sama keluarga. Ternyata dia pasang bel. Pasang bel itu nggak bunyi belnya. Bel jam 5 dipasang nggak bunyi, sehingga sampai nggak terbangun. Dia kaget, buru-buru setelah ternyata apa? Betapa kuasa minyak anggur. Ternyata seluruh pesawat, seluruh penumpangnya jatuh, mati semua
kecuali dia nggak mati. Kenapa? Karena malam sebelum berangkat itu terima berjang kudus. Jadi betapa kuasa minyak anggur. Tuhan yang berkata, kembali kuasa minyak anggur, kuasa tiada taranya di muka bumi. Maka saya punya iman ucapan Tuhan. Maka kalau orang di Australia mau dikeluarkan anaknya pun yang kena kanker, saat telepon, kamu keluar rumah sakit, kamu selamat, nggak akan anakmu sehat, kamu selamat sampai ke LA. Orang yang ada bayi ada dari 5 tumor, saat telepon, kamu keluar sakit, kamu anakmu selamat lah itu. Sudah saksi di Sarmini, saksi di Janas juga. Jawabnya apa? Tergantung iman dah. Maka iman Anda, kalau sampaikan banyak sekali ada yang seorang seperti biasa jadi pegawai orang India, maka dia kena corona dulu sembuh melalui ambil di minyak anggur. Maka keluarga India itu bosnya, semua keluarga kena. Akhirnya dia bilang dia sembuh karena apa? 5 perjamuan. Akhirnya apa? Diambilkan sembuh saat keluarga Indah. Saya dengar dari Pak Matthew, dia sedang ikuti acara ini sekarang. Ya, Anda yang belum Yesus telah ditobat di kamu Anda, termasuk Anda tidak sakit, tidak operasi dan sebagainya. Maka imani kalau Anda percaya Yesus, maka Anda dan saya tidak terkapar di masalah bersih. Sekali lagi, banyak sudah disaksikan tiada taranya, termasuk minyak urapan dan sebagainya. Maka itulah kalau tadi sampaikan apa, yaitu tugas bebas kembali minyak anggur. Bahkan kita beri, yaitu di Wahyu 6:8. Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Di depan tata ada malaikat nama kerubim, salah 4 kerubim. Maka salah satu malaikat ini ada megang minyak dan anggur. Artinya seperti Mika tadi, untuk menghadap Tuhan, yaitu untuk nyembah Tuhan. Tuhan berkenan kalau menerima minyak anggur, maka itulah sebabnya minyak anggur yang suka Anda imani. Ada minyak anggur di mana Anda melangkah. Banyak saksi kasih minyak, setan lari. Kalau saya sebagian banyak sekali, setan itu paling takut banyak harapan. Seperti waktu saya perintah Tuhan kembali ke minyak, dia terus di langit. Di Hakim 9. Artinya apa? Tuhan mau punya maksud agar setan takut minyak. Setan semua tahu bahwa TPS itu dipindah Tuhan ke minyak. Malamnya setan ikut baca, maka malamnya perlu tuh kaki saya. Bapak jangan seksa saya. Rupanya setan itu tersiksa kalau Anda tiba-tiba setan nggak bisa kerja atau apapun bentuknya yang kuasa gelap. Orang sekali lagi dia banyak kesaksian tentang ini. Orang dukun kuat pun takut sama minyak urapan. Itu kenyataan. Karena apa? Minyak itu hanya untuk Allah serta kita dimuliakan di depan Tuhan. Maka itulah kalau sengaja Tuhan nulis di langit itu kembali ke masjid. Setan ikut baca. Jadi Tuhan punya maksud apa? Setan ikut baca bahwa Iblis itu punya kuasa besar, yaitu diberi tugas kembali ke minyak. Padahal kan aja banyak, misalkan Tuhan Yesus berkata apa? Tubuhku kasih minyak untuk persiapan penguburan. Di mana ada Injil, ada harapan. Tuhan ngomong tapi orang nggak pernah pakai. Padahal Tuhan ngomong di mana ada Injil, ada minyak harapan. Ada di Markus, di kitab Markus 14. Jadi lagi ada orang tertentu yang tidak mau baca
nggak mau pakai, nggak bisa. Saya percaya kan apa Tuhan yang memberitakan tentang itu. Bukan soal sakit sembuh, mati bangkit pakai biasa, tapi termasuk orang Kuasis 2M Pak Sono itu saya kasih minyak itu, saya kasih satu botol, saya kasih masyarakat. Kamu rapi proyekmu, kamu menang. Kalau saya datang, saya murapi pasti Anda menang. Saya biaya sendiri. Yang betul saya kasih minyak. Kamu beli 1 galon minyak kita di proyekmu. Kalau kalah, saya punya iman menang. Padahal bayang 130 km panjangnya. Termasuk proyek. Kalau soal 5 juta dolar utang, 5 juta dolar bukan rupiah. Saya kasih minyak yang kecil. Yang Anda pegang itu. Kamu bisa beteng dengan banker-banker. Oh menang pasti berbanyak. Saya tanya terus terang, dia pernah saksi ingin bunuh diri itu karena nggak bisa bayar utang. Cuma 1 pot semuanya. Kamu meeting dengan 11 banker, kamu tabung, aku berkuasa, tabung pinjam, kamu minta apapun dikasih, kamu menang betul. So. Akhirnya dipending, proyeknya dikasih minyak, semua berhasil jadi. Kenapa? Tuhan saja Allah yang maha tinggi, perlu minyak urapan. Maka sekali lagi Anda perlu minyak anggur. Kalau Anda punya iman maka Anda akan tidak sakit, tidak bangkrut, tidak miskin. Anda berhasil. Maka itulah saya ingin beri ayat satu lagi di mana Tuhan Yesus berkata apa? Berkata Anda perlu minyak, yaitu di Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Orang suka lupa ayat itu. Bahwa ayat ini waktu Yohanes undang ke surga, Yohanes itu punya martir itu yang turun surga. Saya punya berikat apa? Tuhan jangan datang saya roh martir Yohanes. Jadi saya pikir, saya diberikan martir Yohanes, maka saya bisa berapa kali ke surga. Kenapa? Saya seru dengan Yohanes. Maka berkahnya orang masuk, rohnya bisa dipakai jumpai orang mau mati, bukan jumpai orang bunuh diri, jumpai orang sakit ingatan rumah sakit. Ada yang saksi orang di rumah sakit ingatan, itu impi ketemu saya bilang besok kamu keluar rumah sakit, kamu sembuh. Maka kepala rumah sakit nggak percaya, dia orang sakit ingatan, dia nangis. Panggil bapak ibunya, nggak percaya juga kalau sakit ingatan. Gimana bilang tadi malam Pak Presiden datang kemari, ngurapi saya, besok kamu sembuh, rumah sakit. Bahwa dia jerit-jerit. Saya itu tahu kesan dari Pak Putu yang pengurus di DOM. Waktu saya mau KKR di Surabaya, disaksikan saya sudah mau KKR, disaksikan ada orang-orang yang sembuh karena cuma ngimpi saya. Jadi orang punya rumah itu punya berdekat, punya siapa bisa jumpai orang yang seperti Pak Tanso di ICU. Saya jumpai kasih minyak anggur, dan betul seperti bapaknya juga mau dioperasi, masih bagi ya mungkin berat. Akhirnya ketemu saya kasih berjamaah, akhirnya juga sembuh. Jadi satu berdekat martir yang punya karunia jumpai orang muda, jumpai orang yang katakanlah yang sakit berat, yang letih
Tapi cuma satu lagi tuh, dari Chandra saksi, dia sejak kecil sakit, sejak lahir sakit tuh, sembuhnya mimpi ketemu saya. Dia bukan orang Kristen, maka dia suatu hari diajak tantenya ke gereja. Dia bukan orang Kristen, maka dia duduk di belakang. Malamnya dia mimpi ketemu saya, maka dia duduk paling belakang, lihat saya. Oh, kok itu orang tadi malu ketemu saya, bilang. Dia sudah saksi berkali-kali pada saya luar biasa. Dia nggak Kristen, akhirnya sembuh. Sebenarnya kamu sembuh. Jadi puluhan tahun ke rumah sakit, dokter nggak bisa sembuh. Cuma mimpi ketemu saya karena saya seorang martir. Jadi orang mati rohnya bisa dipakai jumpai orang-orang yang sudah mau mati, pakai orang mau bunuh diri itu 2 kali jangan kesaksian. Orang yang bunuh diri, cari kamu, cari Pak Prasi, bisa begitu. Karena bahasa seorang martir, roh saya bisa dipakai supaya orang yang beban berat jangan disusul. Maka itulah kalau akhirnya ada jangan bersaksi apa, jadi Kristen, bapaknya marah, mereka kasih makan. Akhirnya dia ketemu saya mimpi, saya bawa buku besar. Dia tanya saya kesaksian dia, itu apa buku kehidupan, namamu di sini. Dia langsung tanya, kalau bapak ibu saya ada bapak ibu. Akhirnya bapak ibu juga bertobat, bahkan keluarga luar negeri suruh pulang, yaitu tadi pada di Jakarta. Jadi kesaksian dari orang yang punya roh martir, saya dipakai jumpai orang. Maaf, saya ketinggalan. Itu kenyataan. Kalau saya nggak punya karunia martir, saya nggak bisa dipakai jumpai orang-orang yang beban berat. Jadi sekali lagi, untuk Anda ada minyak, untuk pesta surga, untuk memandang mudalah, Tuhan katakan beli daripada minyak. Siapa yang bisa beli minyak dari Tuhan Yesus? Yaitu beli jadi gereja martir punya kuasa minyak. Jadi kalau orang itu bilang ada minyak, nggak ada orang martir, dia dusta. Karena saat dia dusta, hanya seorang martir punya kuasa minyak harapan. Maka Tuhan katakan beli daripada minyak. Untuk apa? Untuk memandang kebenaran. Maka itulah kalau Tuhan katakan yang bisa menerima minyak harapan, memandang Yesus, yaitu orang yang tahan ujian, ya seperti dibakar di api, seperti di emas dimurnikan. Kan berat kalau sampai dibakar, sudah dibakar dimurnikan. Kedua harus hidup suci berjumpa dengan Kristus, hidup suci. Jadi kalau Anda ingin memandang menalah, sucikan hidupmu, matamu berbuat sucikan, Anda akan memandang Allah. Dan Tuhan katakan akan makan bersama-sama Tuhan di surga. Maka betapa pentingnya ada minyak harapan untuk memandang benar, matang berdurabi, untuk memandang benar. Jadi sekali lagi Anda berjuang. Ada minyak anggur nggak dirusakkan, agar Anda dan saya suatu hari kita ditata, yaitu kita ditata menjadi anak raja surga, yaitu terputus surga. Doa saya Anda semua yang saat ini Anda renungkan, ada minyak anggur Anda pesta surga. Saya diajari Tuhan pesta surga, maka mari Anda berjuang. Saya mau di bumi cuma berapa 100 tahun, Anda sakit dan sebagainya, bisa sakit, tapi kalau di alam roh tahun kerja tahun, agar Anda sepanjang masa pesta surga tambah awet dulu. Tebas itu artinya awet muda, tebas itu mempelai. Maka dari saya, kalau Anda di tebas ada minyak anggur nggak dirusakkan, jadi mempelai, maka Anda awet muda. Maka kalau Tuhan ngajar saya, Tuhan buktikan sampai dibakar, sampai suruh ke taman Eden, sampai orang yang awet muda itu gimana? Sampai saya ketemu orang tamu itu, orang tua tetap tua, orang tamu itu, Anda ingin di dunia jangan muda, Anda ke salon berapa ratus juta bisa mau bayar, tapi di alam roh hanya minyak anggur bahwa Anda jadi mempelai awet muda. Tapi kalau Anda mau taman saja, silakan. Anda cuma hidup di taman tapi tua, tetap tua. Maka Tuhan Samaria kita berjuang. Anda cari minyak anggur gereja martir, maka Anda dan saya, istilah Tuhan, Anda perlu dibasuh dengan minyak anggur, agar Anda akan masuk pintu gerbang surga. Dosa siapa yang tadi yang sakit disembuhkan. Saya doa Anda dan saya tidak sakit, tidak dioperasikan habis, kita tolak habis. Demikian juga harapan saya, dosa Anda dan saya, mari berjuang bersama saya. Saya tetap berjuang,
Anda dan saya harus berjuang masuk raja dan mati ke masih punya rumah di surga. Mari berjuang bersama kami agar Anda dan saya mempelai amin udah di surga, dan Anda dan saya pesta dengan Tuhan Yesus sepanjang masa punya rumah surga. Amin.